Pedagang yang lain itu adalah hamba Allah juga. Allah juga yang ngasih rezeki. Apa yang untuk kita tidak akan pindah ke sebelah. Apa yang untuk beliau tidak akan pindah ke kita. Tapi gara-gara ada yang jualan di sebelah, rezeki saya berkurang. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allahumma ftah lana hikmataka ya Allah. Nah, bagi umat Islam lebih mudah dengan iman itu untuk jujur. Kenapa? Karena kita yakin yang membagikan rezeki itu adalah Allah. Allah yang membagikan, Allah yang menahan, Allah yang mengambil. Kita itu tidak disuruh mencari rezeki karena sudah ada tiap orang jatahnya. Tapi disuruh menjemput rezeki, yang dicari adalah keberkahannya. Jadi bagi kita mah tidak ada masalah dengan rezeki. Yang jadi masalah itu satu, berkah atau tidak rezeki ini. Berkah dicapai dari mana? Dari niat dan cara. Kalau niatnya benar, caranya benar, maka rezekinya jatah kita ketemu dan berkahnya dapat. Berkah itu kebaikan yang banyak dan langgeng. Jadi bagi kita bukan masalah rezeki, tapi masalah keberkahan. Kalau rezekinya berkah, nama jadi bagus, hati jadi tenang, pahala dapat, sampai ke akhirat juga kita dapat kebaikan dari rezeki. Tapi kalau kita tidak benar niat dan caranya, hilang berkahnya. Seperti orang yang jual beli, timbangan dikurangi, pakai sumpah palsu, memuji-muji barangnya, laku sih laku, terjadi transaksi kalau memang dikehendaki Allah, tapi hilang keberkahannya. Koruptor itu sebetulnya kalau dia jujur saja, dia bakal ketemu dengan rezekinya. Rezeki itu 3 hadirin. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dipakai jadi usang. Dan yang ketiga, yang dinafkahkan di jalan Allah. Jadi tabungan-tabungan itu belum tentu jadi rezekinya. Hanya baru catatan, ya. Lihat enggak, megang enggak, make enggak, ya kan? Makanya jangan bangga banyak tabungan, belum tentu rezekinya banyak. Beri saja oleh Allah sakit gula, tidak akan makan nasi itu. Dikasih oleh Allah kolesterol, gak makan daging, ya. Walaupun punya peternakan sapi, belum tentu rezekinya daging. Masih mending santri, gak punya peternakan, gak punya apa, Idul Kurban dapat ya. Nah, hadirin sekalian, maka jangan iri kepada orang lain ya. Kita yakin bahwa yang membagikan rezeki itu Allah. Ini kunci sekali bagi entrepreneurship Islam. Sehingga kalau kita dagang, bagi kita itu ibadah. Bisnis itu ibadah. Bukan masalah transaksi uang dan barang, tapi perkara ini jadi amal atau tidak. Ini baru dapat kiriman video tentang, mungkin sudah ditayangkan di Facebook, di salah satu apotek ada yang beli apotek. Ke apotek itu, berapa harganya? Saya punya 50 real ya, kata kakek-kakeknya. Oh iya, kata yang di apotek itu. Oh iya 50 real, baik. Bayar 50 real, ambil saja obatnya, semoga sembuh. Nah, sebulan lagi datang lagi tuh. Yang jaga kasirnya sudah berbeda. Berapa? Ini kasih 50 real biasa. Oh, ini harganya 250. Oh, saya bulan kemarin 50 real, kenapa jadi 250? Oh tidak, ini sudah 3 tahun ini harganya 250 real. Kemarin 50 real, bulan kemarin saya bayar. Akhirnya, oh iya silahkan, dikasih tahulah. Mana yang jaga yang lalu? Yang jaga yang lalu sudah wafat. Jadi hanya ada yang ngasih tahu, sebetulnya harganya 250 real. Tapi karena yang belinya ini orang miskin, tidak punya uang, dibayar 200 real itu dari saku orang yang bagian jaganya tiap bulan.
dan dirahasiakan. Jadi ke manajemen tetap 250, tapi uang pribadi. Nah seperti itulah hadirin. Sepertinya rugi, tapi itulah akhirnya yang baru ini meniru, bahkan apa mah di rumah aja tiap bulan akan kami kirim obatnya ke rumah dan cukup 50 real. Jadi dalam Islam bisnis itu tidak selalu identik dengan untung uang. Menolong orang, membahagiakan orang, bagi kita untung. Bahkan digratiskan juga, ada lihat ya, pengusaha yang senang menggratiskan, bukan supaya banyak pembeli, tapi ini amal soleh. Jelas tidak nih hadirin? Jadi bagi kita berbuat baik kepada klien, kepada customer, itu berbuat baik itu bukan supaya dia beli. Kita berbuat baik adalah amal soleh kita. Ini mendasar sekali. Karena bagi kita bisnis itu ibadah, dagang itu ibadah. Jadi tidak perlu kita licik, mengurangi timbangan, sumpah palsu, memuji-muji dagangan kita. Tidak perlu sama sekali. Karena yang membagikan rezeki adalah Allah. Jadi kalau mau baik, baik saja. Mau beli tidak beli, itu mah tergantung Allah yang ngasih rezeki atau tidak. Enak tidak begitu hadirin? Terus gimana dong kalau ada pedagang lain di samping saya? Tidak apa-apa. Pedagang yang lain itu adalah hamba Allah juga. Allah juga yang ngasih rezeki. Apa yang untuk kita tidak akan pindah ke sebelah. Apa yang untuk beliau tidak akan pindah ke kita. Tapi gara-gara ada yang jualan di sebelah, rezeki saya berkurang. Mungkin dari transaksinya tidak banyak, tapi dari yang lain-lain nanti Allah buka. Anak dapat beasiswa, yang lain di opname sakit keluar biaya, kita enggak, padahal nyamuknya sama yang ngegigit ya. Jangan menganggap rezeki itu satu jalur hadirin. Gaji dengan rezeki itu beda. Gaji itu bagian dari rezeki dari Allah. Kalau ngandelin gaji, ini banyak yang sudah meninggal dari dulu. Coba ada punya gaji enggak? Enggak ya, masih hidup sampai sekarang. Coba sini deh, enggak ada yang sini, saya aja yang ini satu. Gampang. Berapa usia? 14 tahun. 14 tahun hidup di dunia ini ya. Pernah memikirkan rezeki tidak? Tidak. Tidak, gitu. Enak bisanya. Bagaimana tentang situasi global ekonomi gitu yang katanya terjadi globalisasi, terpikir tidak? Tidak. Ya. Untuk makan siang nanti malam gitu gimana? Ada. Ada kepikir ya. Tapi ada terus ya. Ada. Pernah nggak ada sehari 2 hari Allah lupa ngasih makan? Tidak. Makan terus. Kan. Lalu tentang harga tanah naik gitu, saham-saham meningkat gimana? Ada pengaruh tidak? Tidak. Begitu. Tok tadi kata. Makasih ya deh, semoga jadi hafiz yang istiqomah. Tuh, 14 tahun nggak banyak mikir, ketemu dengan rezekinya ya. Ini Bapak agak lama nih ya. Sudah berapa tahun Pak di dunia, maaf? 61 tahun. 61 tahun. Ada nggak rezekinya 61 tahun? Alhamdulillah ada. Ada terus. Sudah pensiun sekarang Bapak? Sudah. Sudah. Bagaimana pensiunan berkurang tidak rezekinya? Tidak. Tidak ya. Jadi Bapak yakin bahwa rezeki itu ada semuanya ya? Ada. Ada. Punya anak Pak? Punya. Pada makan juga? Pada. Pada ya. Alhamdulillah. Ya begitu tuh, beliau 61 tahun. Terima kasih Pak ya. Jadi jangan risau hadirin tentang rezeki itu. Yang kita risaukan apa? Berkah atau tidak. Itu kerisauan pertama. Yang kedua, jangan risau tentang rezeki. Yang kita risaukan adalah bersyukur atau tidak. Karena tambahan rezeki itu bukan karena hebatnya jagoan bisnis, tidak. Kalau Allah mau ambrukan, ambruk saja. Berapa banyak perusahaan besar sekarang ngejungkel, betul tidak? Tapi tenanglah bagi kita. Dan Allah yang ngebagikan rezeki. Jelas?